Perkenalkan, saya Bagus Pangistu, perwakilan dari kelompok 2 tentang data dan sinyal. Anggota kelompok kami ada Ade Septriansyah, saya sendiri Bagus Pangestu, Ratu Ayu Fatimah, dan Yoga Firman Sahih. Data dan sinyal. Data yang akan ditransmisikan ke dalam media transmisi harus ditransformasikan terlebih dahulu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bit 1 dan 0 akan diwakili oleh tegangan listrik dengan nilai amplitudo yang berbeda. Sebagai contoh, bit 1 diwakili oleh tegangan 5 volt dan bit 0 diwakili oleh tegangan min 5 volt. Artinya adalah 1 dan 0 merupakan bentuk dari representasi data. Sedangkan tegangan listrik yang melewati media transmisi adalah sinyal. Oke, masuk ke poin kedua yaitu data. Ini tadi itu terbagi juga analog dan digital. Nah, ada di poin yang pertama adalah berdasarkan bentuknya data dan sinyal dapat berupa analog dan digital. Nah, poin kedua itu data analog juga mengacu pada informasi yang memiliki nilai kontinu. Nah, sedangkan data digital memiliki nilai diskrit. Nah, contohnya adalah data analog biasanya itu suara yang dikeluarkan saat manusia berbicara itu bernilai kontinu. Ketika manusia berbicara gelombang analog dibuat di udara, lalu gelombang analog tersebut dapat ditangkap menggunakan mikrofon dan dapat juga menjadi sinyal analog atau diambil sampel analognya dan menjadi sinyal digital. Nah, yang kedua itu tentang contoh dari data digital. Data digital itu data yang disimpan di dalam memori komputer dalam bentuk besaran 0 dan 1. Data tersebut dapat diubah menjadi sinyal digital atau dimodifikasi menjadi sinyal analog untuk ditransmisikan melalui media transmisi. Oke. Selanjutnya ada sinyal analog dan digital. Sinyal analog memiliki level intensitas yang lebih banyak terhadap periode waktu. Sebagaimana gelombang berpindah dari nilai A ke nilai B, akan menempati nilai yang tak rendah sepanjang jalurnya. Yang kedua, sinyal digital hanya memiliki angka yang terbatas dengan nilai yang ditentukan. Sebagai ilustrasi perbedaan antara sinyal analog dan digital, dapat dilihat pada gambar di bawah. Lalu ini untuk penggambaran sinyal dan data. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu dulu tentang apa itu sinyal. Sinyal memiliki fungsi untuk menggambarkan informasi dari sebuah kejadian aktual. Dalam bidang elektronika, sinyal biasanya melibatkan waktu, tegangan, arus, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog atau continuous signal dan sinyal digital atau discrete signal. Sinyal analog bersifat kontinu, artinya setiap perubahan independent variable memiliki nilai dependent variable yang bervariasi. Contohnya, jika kita mengamati perubahan nilai pada titik hijau ini, maka kita akan mendapati bahwa nilai berubah secara bertahap. Sedangkan dalam sinyal digital, besaran fisik digambarkan dengan nilai 0 atau 1, atau secara diskrit. Perubahan nilai dari 0 ke 1 atau sebaliknya terjadi secara instan, dan tidak ada nilai lagi di antara keduanya. Sekarang kita ke sistem analog dan sistem digital. Dalam hidup kita, setiap besaran fisik di sekeliling kita bersifat analog, seperti gambar, suara, temperatur, dan lain-lain. Setiap besaran memiliki nilai yang bervariasi, tidak semerta-merta hanya 1 dan 0.
Dalam sistem analog, besaran yang ada di sekitar kita disimpan dan diproses secara analog. Biasanya proses ini memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya dalam kamera analog. Untuk mendapatkan sebuah gambar, kamera analog merekam gambar pada kertas film khusus. Dan kertas film ini diproses dengan cairan kimia untuk mendapatkan sebuah foto. Mulai dari prosesnya yang lama, biaya yang dikeluarkan untuk membeli kertas film yang cukup mahal, dan media penyimpanan yang terbatas, sistem ini akhirnya sudah ditinggalkan. Sedangkan dalam sistem digital, diperlukan konverter untuk merubah besaran fisika yang ada di alam ke dalam bentuk digital, atau ADC. Biasanya, ADC dilakukan oleh sensor. Sensor akan menangkap besaran fisika yang ada di sekitar, dan akan dirubahnya ke dalam bentuk data digital untuk dilakukan proses pengolahan data. Contohnya adalah sensor cahaya. Misal, kita anggap cahaya yang ditangkap memiliki rasio 0 sampai 5. 0 artinya gelap, dan 5 adalah sangat terang. Jika sensor yang kita gunakan adalah 8 bit, yang artinya memiliki 8 digit nilai digital dengan nilai maksimum 255, maka sensor akan menerjemahkan cahaya gelap adalah 0 dan akan menerjemahkan cahaya yang sangat terang menjadi 255. Data biner inilah yang akan diproses untuk pengolahan data selanjutnya oleh prosesor. Dengan adanya sistem digital, proses pengolahan data dan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tepat. Tadilah contoh untuk penggambaran sinyal dan data. Kesimpulannya adalah data dan sinyal memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis. Data dan sinyal dapat saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi, dan penelitian, memahami hambatan, transmisi, dan batas kecepatan data, membantu dalam merancang sistem komunikasi yang lebih efisien dan efektif. Evaluasi kerja sistem komunikasi melibatkan berbagai parameter yang harus dipertimbangkan untuk memastikan kualitas dan keandalan transmisi data. Demikian dengan presentasi kita dalam kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.